Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini kita akan bahas tentang TKP atau tes karakteristik pribadi. Nah, sesuai dengan kisi-kisi CPNS, pelayanan publik merupakan salah satu materi untuk tes TKP ini. Oleh karena itu, pada video ini aku akan bahas tentang apa itu pelayanan publik dan contoh soalnya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh tolong subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Sekarang juga. Nah, buat teman-teman yang mau belajar tentang TIU, aku udah punya video sebelumnya tentang TIU, yaitu tentang perbandingan kuantitatif dan tentang kemampuan verbal analogi. Dan juga buat teman-teman yang mau belajar tentang TWK, di video sebelumnya aku udah buat tentang butir-butir Pancasila dan contoh-contoh soal mengenai pengamalan Pancasila. Nah, teman-teman bisa klik link yang ada di atas, ataupun teman-teman bisa lihat di playlist aku atau di video-video sebelumnya yang udah aku upload. Nah, berdasarkan Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021, pelayanan publik itu bertujuan, pelayanan publik ini merupakan salah satu materi yang akan diujiankan pada tes karakteristik pribadi dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. PNS itu sudah tentu harus siap dengan pekerjaan yang bersifat pelayanan. Nah, hal ini merupakan suatu bentuk pengabdian bagi negara karena melayani masyarakat. Aspek orientasi pada pelayanan yang diujikan di tes TKP CPNS bertujuan untuk mengukur kesiapan dan kesigapan pada tugas pelayanan yang diberikan. Seseorang yang berorientasi pada pelayanan akan terindikasi dari selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, senang melayani terutama untuk kepentingan orang banyak. Nah, tipsnya dalam mengerjakan soal yaitu biasakan untuk tidak menunda-nunda pekerjaan, melatih diri untuk disiplin, menyediakan pekerjaan sesuai dengan skala prioritas, kemudian mempergunakan waktu secara optimal, terutama pada saat jam kerja. Nah, yang terakhir, teman-teman harus memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal yang positif dan produktif. Oke, teman-teman, ini ada contoh soal tentang pelayanan publik. Nah, seperti biasa ya, ciri khas dari soal TKP ini adalah memiliki kalimat-kalimat yang sangat-sangat panjang. Nah, jadi kita harus baca dengan teliti dan usahakan teman-teman hanya satu kali baca. Oleh karena itu, teman-teman harus memiliki konsentrasi yang penuh ketika teman-teman memulai untuk menjawab soal-soal TKP. Oke, kita baca dulu soalnya. Dalam suatu pelatihan kepegawaian yang saya ikuti ada gerakan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam yang harus diterapkan di seluruh bagian instansi. Saat ini, saya ditempatkan di bagian front office yang merupakan bagian terdepan di instansi tempat saya bekerja. Nah, sikap saya setelah pelatihan kepegawaian tersebut adalah, yang A, melakukan seperti yang saya lakukan setiap hari karena khawatir gerakan 3S akan tampak seperti suatu hal yang aneh bagi orang lain. Nah, kalau menurut aku sih ini udah pasti enggak ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke option yang B. Saya akan mulai gerakan 3S hanya jika saya sudah siap. Nah, ini juga enggak sih menurut aku. Nah, kita coba yang C. Cukup dengan memasang poster yang bertulisan gerakan 3S dan artinya itu sudah membuat semua orang memahami bahwa saya sudah melakukan anjuran pelatihan tersebut. Nah, ini udah enggak, sama sekali enggak. Yang D, menerapkan gerakan 3S seperti yang diajarkan di pelatihan. Oke, ini bisa ya, tapi kita lihat dulu option yang E, mana tahu option yang E lebih benar. Yang E, menerapkan gerakan 3S seperti yang diajarkan di pelatihan hanya pada saat awal bekerja saja, biar seragam dengan bagian lainnya. Nah, ini juga enggak. Nah, jadi dari option A sampai E, kita berarti bisa dapat jawaban yang paling benar adalah yang D, menerapkan gerakan 3S seperti yang diajarkan pada saat pelatihan. Oke, ini ada soal yang kedua, biar kita sama-sama bisa bahas ya teman-teman. Oke, soal yang kedua kita baca dulu. Saat bertugas di bagian pelayanan, saya ditempatkan di loket pengaduan konsumen yang terletak di lantai 1. Suatu hari datang konsumen yang merupakan difabel, meminta tolong untuk dibantu dalam proses kepengurusan administrasi.
Tempat letak loket kepengurusan tersebut berada di lantai 2. Nah, sikap saya adalah, oke, berarti kita kerja di lantai 1, tapi ada konsumen yang difabel minta tolong kita untuk ngurusin administrasinya, tapi tempat administrasi itu ada di lantai 2. Nah, kira-kira kita sebagai pelayan publik, kita harus ngapain? Kita baca dulu optionnya, baru kita putuskan option yang paling tepat untuk pelayanan publik ini adalah yang A, mengarahkan konsumen ke loket lainnya dengan melihat bahwa penjaga loket yang merupakan rekan saya waktunya lebih luang. Nah, ini berarti kayak sama aja kita lepas tanggung jawab gitu ya. Nah, yang B itu mengarahkan konsumen ke satpam karena satpam lebih mudah diminta bantuan. Oke, kita lanjut aja langsung yang ke C. Kayaknya ini kurang pas sih. Yang C itu mengarahkan konsumen ke loket yang seharusnya, yaitu loket administrasi yang berada di lantai 2. Semua itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, kita baca yang D. Memberi saran ke konsumen bahwa sebaiknya dia membawa rekan atau saudara yang bisa membantu keperluannya ketika perlu diingatkan bahwa dia difabel. Nah, yang E, mencari rekan pengganti untuk loket yang saya jaga. Kemudian membantu konsumen untuk pengurusan administrasi menuju lantai 2. Nah, menurut aku nih ya teman-teman, karena kita membahas tentang pelayanan publik. Nah, menurut aku dari contoh kasus ini, jawaban yang paling tepat yaitu yang E, mencari rekan pengganti untuk loket yang kita jaga. Kemudian kita bantu konsumen untuk kepengurusan administrasi menuju lantai 2. Oke, hari ini kita udah belajar tentang TKP. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa lebih bijaksana dalam menjawab soal TKP. TKP itu tuh memiliki kemiripan ataupun hampir-hampir sama jawaban antara option A dan sampai yang E itu. Jadi teman-teman semoga memiliki kebijaksanaan supaya bisa mendapatkan jawaban yang paling tepat. Oke, terima kasih udah nonton. Selamat belajar, semoga teman-teman semua bisa sukses. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.